Bab 1291 Saat Keraguan. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah beberapa lama, Minos kembali sendirian ke tanah milik kakeknya, di mana ia bertemu dengan istri-istrinya dan kembali ke rumah orang tua Ruth bersama mereka. Adapun Thalia, ia beristirahat sebentar di gua itu dan kembali ke rumah sendirian, merasa puas karena telah memenuhi beberapa fantasinya dengan Minos dalam satu sore. Suasana hatinya membaik, dan keinginan yang tidak biasa untuk tidur muncul dalam dirinya, membuatnya segera mencari tempat tidurnya setelah tiba di tempat itu. Beruntung bagi Thalia, ia memiliki tempat tinggalnya sendiri. Jadi ia tidak perlu khawatir keluarganya akan menyadari betapa berbedanya perilakunya setelah mengenal saudara iparnya secara mendalam. Beberapa jam kemudian, Minos sudah bersama istri-istrinya di rumah Vince dan Elise ketika seseorang yang dikirim oleh Ivory mengetuk pintu tempat tinggal itu untuk mencarinya. Saat ia hendak menjawab orang tersebut, Minos tidak butuh waktu lama untuk mendengar maksud dari pelayan di sana, yang siap mengatur makan malam antara dirinya dan majikannya. "Apakah ia ingin aku makan malam dengannya malam ini?" Minos bertanya kepada orang itu, melihatnya mengangguk tanda setuju. "Kita tunda saja sampai besok. Aku sudah menghabiskan hari ini dengan sibuk dengan hal-hal lain, dan aku akan berlatih dan mengurus hal-hal lain." Katakan itu padanya. Pelayan Ivory merasa aneh melihat orang ini menolak lamaran awal wanita itu. Namun, dia dengan cepat setuju untuk menyampaikan kata-kata itu padanya. "Selamat tinggal," katanya sebelum berangkat ke tanah milik pemimpinnya. Minos kembali ke istri-istrinya di tanah itu, siap untuk berlatih bersama mereka dan bersiap untuk bersenang-senang bersama di malam hari. Malam ini orang tua Ruth ada janji. Jadi, mereka akan memiliki rumah ini untuk mereka sendiri. Karena mereka tidak bisa pergi ke kerajaan spasial dari tempat ini agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu, mereka hanya bisa bersenang-senang dan berlatih di sana. Dengan begitu, tidak mungkin Minos bisa menerima undangan Ivory untuk malam ini, dan dia hanya bisa menunggunya sampai hari berikutnya. Keesokan harinya Minos melanjutkan urusan bisnisnya di sekte ini di pagi hari, dan pada sore harinya, ia dan istri-istrinya mengikuti seorang pelayan Ivory ke kediamannya. Ivory tampaknya hanya ingin bertemu dengan Minos, tetapi istri-istrinya telah memutuskan untuk tetap pergi ke pertemuan ini, dan ia tidak berusaha menghentikan mereka. Baginya, jauh lebih mudah untuk menghadapi orang-orang tidak berakal dari sekte ini dengan berada di sisi istri-istrinya. Jadi, dalam sekejap mata, mereka tiba di kediaman wanita pirang itu, di mana selain para pelayan dan pengawal, hanya dia yang ada di sana sekarang. "Minos," kata Ivory saat ia bertemu dengan Ruth, Gloria, dan Abby, "selamat datang di rumahku." Ia menyembunyikan keterkejutannya, dengan cepat tersenyum kepada mereka dan menunjukkan tempat itu dengan gerakan tangan. Mereka segera melihat ke sekeliling kediamannya dan tiba di ruang makan, di mana beberapa hidangan telah menunggu mereka. "Jadi, Ivory, apa yang ingin kau lakukan untuk membantu kami? Dan apa yang harus kami berikan sebagai balasannya?" Minos teringat bahwa Ivory pernah berkata bahwa ia dapat membantunya dalam urusan bisnis dengan Black Lion. Ia selesai melayani tamu-tamunya dan tersenyum kepadanya, menyadari bahwa Ivory tidak akan menyerah begitu saja untuk mulai membicarakan bisnis. "Baiklah, dengan dukunganku, akan mudah bagimu untuk memiliki beberapa tetua yang mampu menangani." Minos menyadari kemana arahnya, tetapi sebelum ia sempat mengatakan apapun, Abby menghentikan Ivory untuk melanjutkan. "Suamiku berbicara tentang bisnis, yang dapat kau tawarkan kepada kami untuk kepentingan Black Lions, bukan perebutan kekuasaan sekte ini." Aku sudah memberitahu si bodoh itu. Jika suatu hari aku menginginkan kepemimpinan tempat ini, aku tidak perlu mengikuti tradisimu," katanya sambil mencicipi anggur yang disajikan oleh Ivory. Ia menutup mulutnya setelah mendengar kata-kata tersebut, membuat ekspresi pahit tetapi segera kembali normal. "Baiklah, kudengar kau mencoba mendapatkan kesepakatan dengan para profesional spiritual dari sekte itu. Benarkah?" "Ya," sahut Ruth. "Kalau begitu aku bisa mempercepat persetujuan sebagian dari kesepakatan itu dan tetap memfasilitasi bisnis baru di masa mendatang." Ia tersenyum saat melihat Gloria makan dan orang-orang lain di sana menatapnya. "Oh, itu hal yang bagus," kata Minos. "Tapi bagaimana dengan biaya yang harus kubayar?" Ia kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk membicarakan apa yang diinginkannya. "Saat kau menjadi pemimpin sekte,
kau akan mengangkatku ke posisi bergengsi dengan kekuatan untuk mengambil keputusan. Sebelum mereka sempat membantah hal ini, ia membuka tangannya sebagai isyarat agar mereka menunggu. Tentu saja, yang ku minta bukan sekadar imbalan atas bantuan awalku ini. Kau akan mendapat dukungan dari keluarga Mos di masa mendatang dalam pemerintahanmu sebagai pemimpin sekte dan untuk membantu wilayahmu di wilayah utara. Mendengar ini, para wanita Minos, bahkan Gloria, yang sedang asyik makan, menatapnya untuk mencari tahu apa pendapatnya tentang hal ini. Minos terdiam sejenak, menyadari bahwa wanita ini akan menemukan cara untuk mengangkat topik tentang penyerahan komando sekte ini ke dalam percakapan mereka. Ivory, aku belum memutuskan apakah aku akan menindaklanjuti ini. Bagaimana aku bisa menyetujui kesepakatan yang bergantung pada posisi yang mungkin tidak kumiliki di masa depan? Dia bertanya padanya, apa, kamu belum memutuskan, lalu apa yang kamu lakukan di komando sekte kemarin sore? Dia bertanya dengan ragu. Wanita ini dan yang lainnya di sekte ini tahu bahwa Oswald telah membawa Minos untuk bertemu dengan para tetua tingkat tinggi. Tidak hanya kerabat mereka termasuk dalam dewan itu, tetapi mereka juga memiliki mata yang tersebar di seluruh kantor pusat ini. Jadi, meskipun dia tidak mendengar hal seperti itu dari para tetua tingkat tinggi keluarganya, wanita ini tahu bahwa Minos telah mengunjungi tempat itu bersama Oswald. Namun, apalagi alasan bagi pemimpin sekte untuk membawa cucunya kepada orang-orang itu jika Minos tidak siap untuk menyatakan dirinya sebagai penerus Oswald. Itulah sebabnya dia terkejut dan penasaran setelah pidato Minos sebelumnya. Dia kemudian berkata, orang-orang ini menginginkan jawabanku, tetapi aku tidak memberi mereka jawaban. Jadi, kami hanya membicarakan beberapa hal sebelum aku meninggalkan tempat itu. Ivory terdiam saat mendengarkannya, terkejut karena dia tidak memberikan jawaban kepada para tetua tingkat tinggi tetapi juga tidak yakin apa yang harus dilakukan sekarang setelah dia mengetahuinya. Apa yang mereka katakan kepadamu? Apakah mereka menerimanya? Dia bertanya. Minos kemudian berkata, tidak peduli untuk menyembunyikan kebenaran. Mereka akan melanjutkan rencana mereka tanpa aku. Jika aku memutuskan untuk mengambil alih sekte ini. Batuk. Jika aku tertarik pada posisi pemimpin sekte ini, aku harus menggunakan caraku untuk menyalip siapapun itu. Jadi begitulah, komentarnya, merasa aneh dengan metode Minos, tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran orang ini. Dan justru karena dia tidak dapat diprediksi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Apa yang harus kulakukan? Misalkan aku berbisnis dengannya, dan dia tidak akan menjadi pemimpin sekte di masa depan. Kalau begitu, aku tidak akan mendapatkan apapun. Dia merenung saat semua orang di meja makannya mencicipi hidangan yang telah dipesannya. Tetapi jika dia berubah pikiran demi sekte dan aku menolak berbisnis dengannya sekarang, aku akan kehilangan kesempatan itu. Kalau begitu, dia tidak akan membiarkanku duduk di meja yang sama dengannya di masa depan. Dia mengepalkan tinjunya sambil menyembunyikannya di bawah meja agar tidak terlihat gugup di hadapan tamu-tamunya. Aku tidak punya pilihan lain di sini. Dengan membantunya sekarang, setidaknya aku tidak akan kehilangan apapun dan akan mendapatkan kemungkinan untuk lebih dekat dengannya jika dia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin sekte. Dia memutuskan setelah beberapa saat. Baiklah, aku bisa membantumu mengenai kesepakatan-kesepakatan itu hanya dengan janji bahwa jika kamu memutuskan untuk menjadi pemimpin sekte, kamu akan menindaklanjuti permintaan awalku itu. Dia berkata setelah berpikir panjang. Mendengar hal itu, Minos merasa senang melihat betapa tegasnya wanita ini dalam menjalin persahabatan dengannya begitu cepat, bahkan tanpa jaminan. Aku senang mendengarnya, tetapi katakan sesuatu padaku. Bukankah kau musuh Maisi? Mengapa kau ingin membantu putranya? Tanyanya sambil selesai memotong sepotong daging di piringnya. Mendengar hal itu, sambil menikmati protein itu, Ivory menjawabnya. Di dunia ini, tidak ada persaingan yang mutlak. Selama kepentingan bertemu, segalanya mungkin terjadi. Tetapi bukankah kau yang paling bertolak belakang dalam hal pendapat terhadap tuanku ketika kalian berdua bersaing? Tanya Ruth, mengingat beberapa cerita yang didengarnya baru-baru ini. Dari apa yang didengarnya dari Maisi, Ivory memiliki pola pikir sekitar 90% berbeda dibandingkan dengan Ibu Minos. Jadi wanita yang mencoba mendukungnya ini agak aneh bagi Ruth. Ivory kemudian tersenyum. Minos tampaknya juga sangat berbeda dari Maisi. Jadi apa salahnya aku mencoba bersekutu dengannya?
Ruth dan istri-istri Minos lainnya mengerti maksudnya. Mereka bahkan menganggap tidak bermoral bagi orang ini untuk memanfaatkan masalah seorang anak dengan ibunya demi keuntungan dirinya sendiri. Namun, Minos tidak melihat masalah dengan itu. Tidak masalah di sini. Kau punya motivasi yang bagus. Setelah membicarakannya, mereka tidak butuh waktu lama untuk membahas secara spesifik kemungkinan kesepakatan di antara mereka. Namun, karena pembicaraan semacam ini tidak dapat diselesaikan dalam satu kali pembicaraan, mereka menjadwalkan beberapa pertemuan lagi untuk beberapa hari ke depan. Kemudian, di akhir jamuan makan itu, kelompok itu meninggalkan kediaman itu, melanjutkan urusan mereka di daerah setempat. 4 hari kemudian, Minos tidak mencoba mengunjungi toko ahli arai beberapa hari terakhir ini, karena fokus pada pembicaraannya dengan Ivory dan latihan dengan istri-istrinya. Dia kembali bersenang-senang dengan Thalia selama periode ini, setelah sebelumnya juga dipaksa oleh Ivy untuk makan malam dengan ibunya selama 2 malam tanpa kehadiran orang lain selain dirinya dan keduanya. Namun Ivy memainkan permainan berbahaya dengan Minos, memberikan semakin banyak kebebasan kepada pemuda yang pernah dia gendong dan ajak bermain ini. Awalnya dia bisa melihatnya sebagai seorang anak kecil, tetapi perlahan-lahan dia mulai bermain dengannya dengan cara yang tidak dilakukan anak-anak. Bagaimanapun, baginya, rutinitasnya di sekte ini lancar, sangat berbeda dengan Lance, yang semakin tegang setiap hari karena pertemuan Raja Stuart dan Ivory. Lance sudah tahu bahwa wanita yang dicintainya mungkin akan menghubungi Minos dan bernegosiasi dengan pemuda ini. Namun, dia tetap tidak menyukai seorang tukang selingkuh seperti Raja Stuart di samping dewinya, dan dia curiga dengan hal-hal yang mungkin terjadi. Awalnya, Minos pergi ditemani oleh istri-istrinya ke pertemuan dengan Ivory. Namun kini, selama 2 hari berturut-turut, ia bertemu dengan si pirang itu sendirian, selalu di rumahnya, di mana tak seorang pun bisa menyampaikan informasi tentang apa yang terjadi di antara mereka ke seluruh dunia. Karena itu, Lance merasa gugup, bahkan mengingat bahwa ia memiliki keyakinan penuh pada penilaian dewinya. Ia tak akan pernah memilihnya. Ia berpikir setiap kali mendapati dirinya memikirkannya. Hal lain yang terus-menerus dipikirkannya adalah menjadwalkan kesempatan lain dengan Ivory untuk mengingatkannya tentang betapa rendahnya Minos dibandingkan dengannya. Namun, sementara Lance putus asa karena cintanya yang tak terbalas, salah satu kesepakatan Minos telah diterima. Karena itu, ia telah menerima salinan teknik tingkat perak yang pernah berbisnis dengannya dan membayar pesanan teknik tingkat hitam untuk pandai besi. Mengenai kesepakatan lain yang telah dibuat Minos, ia menunggu untuk menandatangani perjanjian dengan Ivory untuk menerima konfirmasi tentang proposal tersebut. Dengan demikian, ia masih harus tinggal di sekte itu untuk beberapa waktu sebelum kembali ke wilayah utara. Sementara itu, dia dan istri-istrinya berjalan menuju gudang utama Arai Master di markas besar sekte ini. Jadi, kalian di sini untuk melakukan bisnis teknik orisinal, ya? Seorang pejabat menyambut kelompok Minos sambil tersenyum kepada mereka. Maaf, tetapi tidak ada seorang pun di sini yang mampu memenuhi kebutuhan kalian saat ini. Jika itu demi kepentingan terbaik kalian, kembalilah ke sini nanti, dan mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk berbisnis. Minos menatap istri-istrinya, dan mereka pun menatapnya, menyadari bahwa orang ini menolak mereka dengan memberikan alasan ini. Mereka sudah tahu bahwa mereka akan mengalami kesulitan lebih besar jika mencoba berbisnis dengan orang-orang yang didanai oleh keluarga Terry, yang menentang Minos. Namun, orang-orang ini, yang bahkan tidak ingin mendengar apa yang ditawarkannya, tampak agak berlebihan. Namun, ketika Minos sedang memikirkan sesuatu untuk mencoba membuat orang itu berhenti membuat alasan, seorang pria berambut pirang yang mereka temui sebelumnya muncul. Yah, kalau saja itu bukan Raja Stuart dan istri-istrinya, kata Lance dengan nada menggoda, tersenyum seolah-olah dia telah menunggu lama untuk momen ini. Minos dan istri-istrinya menatapnya dan dengan cepat mengerti bahwa semua hal yang dilebih-lebihkan ini ada hubungannya dengan orang ini. Gloria kemudian melanjutkan dengan tangannya di perutnya dan berkata, "Kamu sangat pelit. Dengan kepribadian seperti itu, kamu tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati. Tidak heran kamu menjadi pilihan ketiga dalam kontes terakhir untuk posisi penerus sekte." Setelah kata-kata ini, bahkan antek-antek Lance merasa sedikit malu dengan kata-kata Gloria yang menargetkan reputasi orang berambut pirang ini.
Lance kemudian mengepalkan tinjunya dan menatap wanita hamil yang mengenakan pakaian gereja spiritual itu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar suara Minos. Apakah kamu akan ikut campur dalam urusan Black Plain hanya karena sesuatu yang sepele? Siapa yang peduli dengan Black Plain? Lance menjawab dengan sikap arogan. Baiklah, jangan menyesalinya nanti, kata Minos lalu memegang salah satu tangan Gloria dan salah satu tangan Ruth, mengarahkan istri-istrinya keluar dari sana, tanpa memperhatikan Lance lebih jauh. 2 hari kemudian, saat itu sudah sore di wilayah Cloud City. Seiring dengan terbenamnya matahari, banyak murid kembali ke tempat tinggal masing-masing atau bersiap untuk keluar dan menikmati malam setempat. Namun, sementara sekte itu ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi antara kantor pusat dan kota, Minos saat ini berada di rumah Ivory. Abby, Ruth, dan Gloria tidak ada di sana, karena ketiganya saat ini bersama Patience, Anglika, dan Maisie di perkebunan Oswald. Sedangkan Ivory, wanita cantik berambut pirang dari keluarga Moss ini tidak ditemani oleh teman-temannya dan saat ini hanya berdua dengan Minos. Namun, keduanya tidak sedang bernegosiasi atau berbicara di ruang tamu, seperti yang diharapkan dari orang-orang seperti mereka. Tidak, setelah berhari-hari membicarakan kesepakatan, mereka baru saja selesai menandatangani kontrak jiwa mereka sehari sebelumnya, meresmikan topik yang telah mereka bahas sebelumnya. Bagaimanapun, mereka telah bertemu sekali lagi hari ini dan sekarang berada di bagian kediaman yang agak berantakan itu. Pakaian wanita dan pria berserakan di lantai dengan tidak teratur sehingga siapapun yang melihatnya akan segera menyadari bagaimana mereka bisa berakhir di sana. Pada saat yang sama, ada kehangatan tertentu di dalam ruangan dan bau khas yang mudah dikenali oleh sebagian besar pria dan wanita di dunia ini. Adapun mereka berdua, mereka berbaring di ranjang besar di kamar Ivory, telanjang bulat, saling berpelukan, tubuh mereka masih berkeringat karena aktivitas yang baru saja mereka selesaikan. Ivory menarik napas tergesa-gesa, merasakan panas dan kepuasan saat angin yang masuk melalui salah satu jendela menenangkan api di tubuhnya. Pada saat yang sama, Minos memiliki senyum misterius di wajahnya yang hanya dia yang tahu alasan sebenarnya. Minos, apa yang kamu pikirkan? Tanyanya setelah memulihkan energi dan menatap wajah pria ini. Itu hebat. Kamu adalah kekasih yang hebat, katanya sambil menatap Ivory dan mengingat tindakan mereka selama 2 hari terakhir. Setelah menyelesaikan perjanjian sebelumnya, Minos meyakinkan wanita ini untuk merayakan hal seperti itu dengan berdansa. Setelah itu, ketegangan seksual yang sudah ada sebelumnya antara keduanya membantu perkembangan hubungan, yang akhirnya membawa mereka ke tempat tidur. Kemudian Minos kembali ke tempat ini lebih awal hari ini untuk mengulangi pengalaman itu. Keduanya sekali lagi menikmatinya selama berjam-jam kali ini. Karena semua ini, mereka berdua telanjang di kamar itu, berkeringat, saling mencium sambil tetap berbagi kehangatan. Ivory tersenyum. Aku senang kamu menyukainya. Sejujurnya, aku tidak menyangka kita akan berakhir di tempat tidurku. Aku tidak pernah menyangka akan tidur dengan putra Maisie. Minos mendengar ini dan memperhatikan bibir Ivory, sangat senang. Pertama, karena dia telah tidur dengan seorang penentang ibunya, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa reaksi Maisie jika dia tahu. Namun kedua, alasan utama dia melakukannya adalah untuk memengaruhi Lance, yang sudah dia tahu jatuh cinta pada Ivory. Setelah berhari-hari bernegosiasi dengan wanita ini, Minos tentu saja melakukan lebih dari sekadar membicarakan hal-hal penting. Dari waktu ke waktu, mereka membicarakan kehidupan mereka, di antaranya, persaingan yang dia miliki dengan Maisie dan Lance dan perasaan orang ini terhadapnya. Dengan begitu, setelah Lance menghalangi jalannya, Minos segera membalas dendam dengan berhubungan seks dengan wanita luar biasa ini. Namun, tentu saja, dia tidak hanya membalas dendam. Dia bersenang-senang dengan Ivory, yang omong-omong bukanlah orang suci. Dari apa yang dilihat Minos, wanita ini memiliki pengalaman seksual yang luas, meskipun tidak sebanding dengannya, cukup untuk menempatkannya pada posisi tinggi dalam hal seksualitas. Ivory berada pada level yang sama dengan istri-istrinya dalam hal pengalaman seksual. Dia tidak memiliki jumlah pasangan yang sama dengan ketiganya, hanya Minos, tetapi jam-jam bersenang-senang mereka serupa. Dan setelah mengetahui hal itu, Minos tidak dapat menahan tawa pada Lance, merasa betapa bodoh dan naifnya pria itu karena bahkan tidak melakukan hubungan seksual karena cintanya pada Ivory. Dasar bodoh, dia tersenyum. Saat kamu memikirkannya,
dia mungkin berada di tempat tidur dengan belasan pria selama berjam-jam, bahkan tidak ingat kamu ada. Kunjungi novelopin.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Siapa yang tahu, kan? Aku juga tidak membayangkannya, tapi itu yang terbaik, bukan? Sayang sekali jika kamu menyia-nyiakan kehadiranmu di makan malam dan makan siang sepanjang waktu. Katanya, menyerang sosok Lance sekali lagi. Ivory tidak bodoh, jadi dia langsung mengerti bahwa Minos sedang membicarakan Lance karena dia telah memberitahunya bahwa dia memiliki hubungan yang bersahabat dengan orang ini. Jangan bicara seperti itu. Aku juga suka melakukan hal-hal seperti itu. Aku tahu, hehe, dia tertawa. Hanya saja beberapa orang, paling-paling akan pergi makan malam denganmu, bahkan setelah berusaha keras selama bertahun-tahun. Tapi, di sisi lain, aku membawamu ke tempat tidur tanpa harus melakukan hal semacam itu setelah beberapa hari. Sementara Minos sedang berpikir, Ivory juga berpikir. Aku merasa kasihan pada Lance. Dia terus menguntitku, tahu aku tidak tertarik padanya, dan dia masih menjaga kesuciannya untukku, bahkan ketika dia mengalihkan pandangannya dari Minos dan melihat ke jendela kamar itu. Ivory masih perawan ketika Lance mulai mengejarnya. Tapi dalam 30 tahun terakhir itu, dia telah bertemu dengan beberapa pria, di antaranya paman dari pemuda itu, yang telah merenggut keperawanannya. Dia tidak memiliki hubungan yang lama dengan pria itu. Tetap saja, meskipun begitu, Lance hampir memergoki mereka beraksi lebih dari satu kali saat makan malam bersama keluarga mereka. Memikirkan hal itu dan bagaimana rasa hormatnya pada Lance telah berkurang di setiap kesempatan, termasuk saat bersama Minos, Ivory merasa kasihan padanya. Kadang-kadang aku ingin menceritakan semuanya padanya untuk melihat reaksinya. Dia menatap Minos sambil membuat perbandingan. Orang ini melakukan apa yang dia inginkan, punya banyak pilihan, dan tidak butuh persetujuan orang lain. Lance harus belajar darinya. Saat Ivory memikirkan hal ini, dia merasakan salah satu tangan Lance meraba payudaranya dan mengeluarkan erangan pelan. Gelombang apa yang kau inginkan? Kau tidak tahu aku punya sesuatu untuk dilakukan sekarang. Dia tersenyum nakal saat salah satu tangannya mulai memainkan bunga kecilnya. Kenapa kita tidak memberi temanmu pertunjukan? Matanya membelalak kaget saat jantungnya berdetak lebih cepat mendengar ide ini. Apa kau sudah gila? Lance akan panik jika melihatku bersamamu. Benarkah? Tanyanya sambil memainkan tubuhnya, membuatnya semakin mengerang. Kau yakin, Ivory, si bodoh itu akan terus mengejarmu selamanya jika kau tidak melakukan apapun? Jadi, mengapa tidak menyelesaikan ini sekarang? Pikirkanlah, kita akan membantunya. Dengan begitu, dia bisa melanjutkan hidupnya sendiri. Lalu bagaimana dengan ini? Kirim pesan ke salah satu pelayannya 2 menit sebelum janji temumu dengannya, katakan padanya bahwa kau tidak akan datang. Minos tertawa, dia mungkin sudah ada di sebelah rumah saat itu terjadi, dan dia akan menerima pesannya terlambat. Di saat-saat rentannya, mengingat apa yang Minos lakukan padanya, Ivory menyetujui rencana jahat Raja Stuart saat dia terbuka kepadanya. Dengan itu, Minos jatuh ternganga di bunganya, mencium bagian tubuh indahnya saat dia mengambil susunan komunikasi untuk melakukan apa yang disarankannya. Jika semuanya berjalan lancar dan Lance tidak melewati batas, ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Dia akan menerima pesannya dan kembali ke rumahnya sendiri, lolos dari menemukannya dalam situasi itu bersama Minos. Kemudian saat dia menerima perhatian dari pria berambut coklat itu, dia memejamkan mata dan merasakan gairah intens yang belum pernah dia rasakan. Apa ini? Mengapa rasanya begitu nikmat? Dia bertanya pada dirinya sendiri tanpa memahami relevansi rencana jahat ini dengan kesenangan yang sedang dia alami saat ini. Di tengah-tengah ini, dia mencapai klimaks tanpa kesulitan apapun, setelah mengalami orgasme yang begitu intens sehingga dia menghabiskan hampir 20 detik merasakan kontraksi tak terkendali di seluruh tubuh kecilnya. Namun Minos tidak menghentikan serangannya, mencoba mengintensifkan gerakannya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dengan liar. Gelombang, Minos, pelan-pelan, atau aku gelombang. Gelombang, semprotan tak berwarna keluar dari bunga kecilnya saat Minos menyelipkan salah satu jarinya ke dalam dirinya dan mengisapnya seolah-olah dia kelaparan. Namun kemudian dia berkata, kirim pesannya gelombang jadi kita tidak akan terlambat gelombang. Baiklah gelombang, dia mencoba mengendalikan diri. Tetapi Minos tidak menghentikan gerakan listriknya sedetik pun. Sedetik kemudian, Nona Ivory,
Apakah itu Anda? Sebuah suara datang dari kristal komunikasi di tangan orang suci spiritual ini. Pada saat yang sama, dia memejamkan matanya, menyilangkan lengan di dahinya, dan membuka mulutnya. Dia berusaha keras untuk tidak mengerang dan berkata, "Tolong, katakan pada Lance bahwa aku tidak akan bisa. Aku tidak akan bisa menemuinya gelombang." Memem gelombang, dia datang lagi, nyaris tidak bisa menyembunyikan apa yang terjadi. Nona, ada yang salah. Pelayan itu menyadari cara bicara Ivory yang aneh, tetapi tidak curiga dengan hal yang jelas. "Aku baik-baik saja, Gold. Aku hanya lelah. Aku sedang berlatih dan melewatkan jadwalku. Katakan pada Lance aku tidak bisa menemuinya hari ini. Sampai jumpa." Segera setelah dia melepaskan barang itu, dia menatap Minos dengan penuh hasrat di matanya. "Kau melakukannya, jadi sekarang tanggung konsekuensinya." Dia mendorongnya ke tempat tidur dan melompat ke atasnya, tidak menunggu untuk memasukkan batang yang menyala itu ke dalam dirinya. Gelombang. Saat keduanya melanjutkan kesenangan mereka, Lance sudah berdiri di ambang pintu rumah Ivory, membetulkan setelannya sementara dia memiliki senyum naif di wajahnya. Saat dia melihat ke jendela lantai 2 di sisi kiri rumah, dia melihat bahwa lampu menyala, yang menunjukkan Ivory mungkin sedang bersiap-siap untuk pergi keluar bersamanya. Sambil menunggu saat yang tepat untuk mengetuk pintu, dia melihat siluet seseorang muncul di dinding di samping sisi rumah itu. Seolah-olah ada seseorang yang menghalangi jalannya cahaya dari dalam kamarnya. Apakah dia ada di sana? Dia bertanya-tanya saat rangkaian komunikasinya berdering. Dia terus melihat ke arah itu dan menjawab panggilan itu. "Apa yang kamu inginkan, Leon? Bukankah aku bilang aku akan sibuk sepanjang malam?" "Tuan muda, maaf mengganggu Anda. Tapi Nona Ivory baru saja mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia tidak akan bisa bertemu dengan Anda. Dia tampaknya baru saja menyelesaikan pelatihan dan kelelahan." Dia menjelaskan ketika mata Lance menajam. Pada saat itu, dia melihat siluet kedua di dinding itu, yang menunjukkan setidaknya ada 2 orang di dalam kamar Ivory. Dengan siapa dia? Mungkinkah salah satu temannya? Tapi siluet itu berubah posisi, sebelumnya dalam posisi seolah-olah mereka berdiri di depan satu sama lain. Sekarang seolah-olah seseorang sedang memanjat sesuatu di depan orang lain. Melihat ini, Lance merasa aneh. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di tempat itu. Tetap saja, Ivory tidak menunjukkan perilaku orang yang sedang lelah. Ia seharusnya menjadi salah satu dari 2 siluet ini, jadi mengapa ia berolahraga dengan orang lain? Dan siapa siluet lainnya yang tampak begitu dekat dengannya? Apa yang mereka lakukan? Ia bertanya-tanya saat berjalan melewati halaman rumah Ivory. "Tuan muda," orang di ujung lain komunikator bertanya. Namun, Lance mengabaikannya sebelum mematikan benda seperti itu untuk menghilangkan rasa ingin tahunya. Siluet-siluet itu telah menarik perhatiannya, dan sekarang ia ingin tahu apa yang dilakukan Ivory untuk membatalkan makan malam dengannya. Terlebih lagi, ia ingin tahu siapa yang bersamanya, siapa yang bahkan telah membuatnya menyerah untuk pergi keluar bersamanya. "Kuharap salah satu dari wanita-wanita itu tidak menghalangi jalanku karena alasan konyol," pikirnya saat ia naik ke atap samping di depan jendela itu. Saat melakukannya, ia perlahan berjalan menuju ruangan itu, rasa ingin tahunya tumbuh, saat ia mulai mendengar suara-suara aneh. Ivory tinggal sendirian, dan rumah-rumah di sekte ini memiliki insulasi akustik yang baik. Jadi, hampir tidak ada wanita seperti dia yang akan menggunakan arai untuk mencegah suara keluar dari kamarnya. Karena dia juga bukan tipe yang membuat banyak suara, dia tidak pernah membutuhkan hal semacam itu, tidak menggunakannya pada kesempatan ini dengan Minos. Sayangnya bagi Lance, meskipun dia tidak mendengar apapun di waktu lain ketika dia datang ke tempat ini selama kesenangan Ivory, hari ini dia mendengar beberapa hal. Memem gelombang, pah, suara erangan dan tamparan daging, sangat pelan, mencapai telinganya, membuat bulu kuduknya menggigil. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya pada diri sendiri sambil menyipitkan matanya dan menelan ludahnya. Ia tak dapat lagi menahan rasa penasarannya dan melihat ke dalam ruangan itu dari satu sisi jendela, dan langsung membeku saat melakukannya. Ketika ia menatap apa yang terjadi di sana, Lance melihat Dewi hatinya telanjang dan berkeringat, naik turun di pangkuan Minos. Pada saat yang sama, tongkat Raja Stuart berada di dalam gua basahnya sementara tangannya memegang pantat panas wanita ini untuk membantunya bergerak. Tangan Ivory berada di bahu Minos. Pada saat yang sama,
ia memejamkan mata, mencium pria ini dengan penuh semangat dan merasakan adik perempuannya meremas adik laki-lakinya terus-menerus. Melihat ini, Lance menjadi pucat dalam sekejap mata saat mata dan mulutnya terbuka, dengan dirinya membeku dalam posisi itu karena kepanikan di dalam hatinya. Namun situasinya memburuk saat ia merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Pada saat itu, Ivory berhenti mencium Minos dan berdiri dengan kepala mengarah ke atas, mengerang keras. Ah, gelombang bercinta denganku gelombang. Buat aku orgasme lagi, Minos gelombang ah gelombang. Dia mendengar hal seperti itu saat dia melihat saat mereka berhenti bergerak, dan lubang kedua Ivory mulai berkedip seperti mata yang dimasuki setitik debu. Ah, gelombang akan keluar gelombang. Ketika melihat keadaan Ivory dan Minos di dalam ruangan itu, Lance mulai merasakan wajahnya memanas lagi, dengan amarah di hatinya mulai tak terkendali. Awalnya, dia sangat terkejut dan kecewa melihat Sang Dewi di hatinya seperti itu. Terlebih lagi mengingat itu dengan seseorang seperti Minos, bukan seseorang yang lebih baik darinya. Karena itu, dia membeku dalam kepanikan, melihat mereka mencapai orgasme lagi. Namun, melihat Ivory mencapai klimaks, Lance mengendalikan tubuhnya, mengatasi rasa takut awalnya saat jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan kebencian membanjiri pikirannya. Dia tidak pernah mengira dewinya akan melakukan hal-hal seperti itu di belakangnya saat dia setia padanya. Dan sekarang, melihatnya dalam keadaan seperti itu bersama Minos, dia merasa sangat dikhianati. Namun, perasaan negatifnya jauh lebih terfokus pada sosok Minos daripada Ivory. Aku tahu itu. Aku tahu makhluk sialan itu akan mencoba merusak Ivory-ku. Dia menggertakkan giginya satu sama lain begitu keras hingga darah mulai menetes ke gusinya. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangannya, merasakan niat membunuhnya menggelegak dalam keinginan untuk membersihkan kehormatan gadisnya dengan darah bajingan itu. Dia melakukannya untuk memprovokasiku. Dia mencoba menggunakan Ivory untuk melawanku. Dia mulai menjadi lebih marah saat dia melihat tindakan Minos, saat dia melihat keduanya saling tersenyum tepat sebelum mereka berciuman sekali lagi di depannya. Namun setelah beberapa detik, Ivory akhirnya melepaskan Minos, membiarkan tongkatnya menjuntai di udara saat cairan bening menetes ke kakinya. Setelah melihat hal seperti itu, Lance tidak dapat lagi menahan diri dan meledak dalam kemarahan, menyerang ke arah ruangan itu. Ah, matilah, bajingan. Dia menyerang ke arah jendela itu, bermaksud menghabisi Minos dalam satu pukulan. Namun Minos telah merasakan kehadiran Lance dan sepenuhnya siap untuk serangan seperti itu. Jadi sebelum Lance bahkan memecahkan jendela ruangan itu, Minos menangkap Ivory dalam pelukannya dan mundur beberapa langkah. Ivory merasakan hal ini dan terkejut sesaat sebelum melihat ekspresi marah di wajah Lance. Lance, teriaknya kaget. Ivory tahu apa yang diinginkan Minos, tetapi dia tidak menyangka dia akan berhasil. Dulu, dia bahkan pernah meniduri teman-teman Lance di rumah ini saat dia menunggunya untuk mengatur sesuatu. Namun, pemuda ini tidak pernah menyadari apapun. Di sisi lain, karena kesenangan yang dia alami bersama Minos, wanita cantik ini benar-benar melupakan orang ini. Kemudian, melihatnya muncul di tengah kamarnya, Ivory terkejut. Pada saat yang sama, sedikit demi sedikit, dia menyadari situasinya dan merasa tidak enak. Ivory tidak berutang apapun padanya. Mereka tidak punya komitmen, dan dia tidak pernah menipunya tentang niatnya atau kurangnya niatnya. Tapi tetap saja, dia merasa tidak enak, mengingat semua hal yang telah dia dengar darinya selama beberapa dekade terakhir. Ivory. Dia mendengar Ivory memanggilnya dan memperhatikan wajahnya yang berkeringat saat dia menggunakan lengannya untuk menyembunyikan tubuhnya. Sementara itu, Minos memegang pinggang mungilnya, tersenyum saat dia berdiri di belakang Ivory, mencium aroma manis rambutnya. Lance, pergilah. Sudah kubilang jangan datang. Dia berteriak padanya, tidak menunjukkan masalah dengan sentuhan Minos, tetapi kesal dengan ekspresi wajah pendatang baru itu. Ivory, dia menatapnya dan kemudian ke Minos, merasa dirugikan. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini padanya? Kenapa kau menyerahkan dirimu begitu mudah padanya ketika aku sudah mencoba selama beberapa dekade? Dorongannya untuk memukul Raja Stuart berkurang di hadapan keraguannya yang hanya bisa direnggut oleh wanita ini. Ivory mengepalkan tinjunya dan berkata, sudah kubilang ribuan kali. Kenapa kau tidak mendengarkanku dan melanjutkan hidupmu? Aku tidak mau berkencan denganmu. Aku tidak percaya. Kalau kau tidak menginginkanku, kenapa harus dia? Bajingan ini tidak ada apa-apanya. Teriaknya dengan marah,
mencoba menyinggung Minos, tetapi hanya berhasil membuat senyum di bibir pemuda itu semakin mengembang. Ivory menjawabnya, "Kau bodoh, Lance. Kau tidak perlu menganggap Minos lebih baik darimu, dan dia tidak perlu lebih baik agar aku bisa bersamanya. Aku hanya tertarik padanya, bukan padamu. Apa kau begitu sulit untuk mengerti?" Minos menyadari Lance terdiam sesaat dan berkata, "Meskipun aku lebih baik, dalam segala hal, menurutku. Bajingan, kau telah merusaknya, kau telah menodai Ivory yang manis. Dia tidak akan pernah mengatakan hal-hal itu padaku sampai kau datang, dasar sialan." Lance gemetar karena marah lagi, bersiap untuk menyerang kapan saja. Minos tertawa jahat dan menggeserkan tangannya ke bawah tubuh Ivory, dengan salah satu tangannya dengan cepat mencapai payudara kanan wanita ini. Sementara itu, mulutnya berada di samping telinga kirinya saat dia menjulurkan lidahnya dan menjilati lehernya. Ivory tidak ingin Minos melakukan ini tetapi akhirnya menyerah pada keinginannya, mengingat kelemahan tubuhnya. "Jika kamu tinggal di sini, kamu akan melihat lebih banyak kerusakan ini," bisik Minos saat mata Lance berubah begitu merah dan lebar sehingga tampak siap untuk melompat keluar dari wajahnya. "Aku akan membunuhmu," teriaknya sambil berlari ke arah Minos dan Ivory, tidak peduli dengan hal lain. Nah, itu adalah masalah kehormatan baginya, membersihkan nama Ivory dengan darah orang ini dan membantu jantungnya dengan menghancurkan Minos. Minos melihat ini dan melemparkan Ivory ke tempat tidur sebelum mengaktifkan tekniknya dan menghentikan pukulan Lance dengan kedua tangannya. Tinju kanan Lance mengenai telapak tangan kanan Minos, sementara tinju kirinya berada di belakang telapak tangan kanannya, memberikan dukungan. Setelah benturan itu, Minos meluncur mundur sejauh 3 meter, tetapi tidak merasakan masalah apapun selain sedikit rasa tidak nyaman di tangannya. "Sepertinya kau baru saja naik pangkat, ya. Tubuhmu tidak sekuat Ivory," kata Minos sambil tersenyum. "Kau tidak tahu apa yang bisa dia lakukan di ranjang karena itu." Namun Lance hampir tidak mendengar komentar Minos, karena dia terkejut dengan perlawanan orang ini untuk menerima pukulan yang setegas yang baru saja dia berikan. Adapun Ivory, dia juga terkesan. Dia sedikit takut ketika Minos melemparkannya ke ranjang, takut Lance akan menyakitinya. Namun melihat Raja Stuart beraksi, wanita pirang ini tersenyum dan memikirkan sesuatu. Ketua sekte tidak akan mencopot putrinya dari posisi pewaris sekte jika Minos tidak lebih mengesankan daripada Maisi. Dia merenung, puas karena telah mendapatkan sekutu yang lebih cakap daripada yang dia duga sebelumnya. Namun saat dia memikirkan hal ini, Lance memutuskan untuk menggunakan semua senjatanya dan bersiap untuk mengaktifkan teknik bertarungnya yang paling ganas, teknik jiwa, avatar. Ivory menyadari hal ini dan bertindak karena dia tidak ingin rumahnya hancur. "Hentikan apa yang ingin kau lakukan, atau aku sendiri yang akan menghadapimu, Lance," teriaknya.